orang mahasiswa yang duduk di bangku semester 4 dari kelas D2 D3 Teknik Elektroindustri A, NRP 13031810001, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gardu induk pada sistem jaringan distribusi tenaga listrik. Agenda pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, pengertian gardu induk, yang kedua, fungsi gardu induk, yang ketiga, klasifikasi gardu induk, dan yang terakhir, ada GI atau gardu induk sebagai penurun tegangan. Tentunya dari kita sendiri sering mendengar istilah gardu induk, bukan? Oke, langsung saja. Jadi, apa sih gardu induk itu? Jadi, gardu induk merupakan subsistem dari sistem penyaluran transmisi tenaga listrik atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran transmisi. Penyaluran transmisi merupakan subsistem dari sistem tenaga listrik. Berarti, gardu induk merupakan subsistem dari sistem tenaga listrik. Sebagai subsistem dari sistem penyaluran transmisi, tentunya gardu induk mempunyai peranan penting. Apa sih peranan penting itu? Peranan penting tersebut diantaranya dalam pengoperasiannya tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran transmisi. Lalu untuk pengaturan daya gardu-gardu induk lainnya yaitu melalui tegangan tinggi. Dan juga gardu-gardu induk distribusi melalui feeder-feeder atau tiang-tiang pada tegangan menengah. Selanjutnya apa sih fungsi dari gardu induk? Pertama yaitu untuk mentransformasikan daya listrik. Pada fungsi yang pertama dibedakan menjadi beberapa poin, yaitu mentransformasikan dari tegangan ekstra tinggi ke tegangan tinggi 500 kV sampai 150 kV. Yang kedua, mentransformasikan dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah 150 kV sampai 70 kV, dari tegangan tinggi ke tegangan menengah 150 kV sampai 20 kV atau 70 kV sampai 20 kV. Yang kedua yaitu untuk pengukuran, pengawasan operasi serta pengamanan dari sistem tenaga listrik. Lalu yang ketiga, pengaturan pelayanan beban ke gardu-gardu induk melalui tegangan tinggi dan ke gardu-gardu distribusi setelah melalui proses penurunan tegangan melalui penyulang-penyulang feeder-feeder atau tiang-tiang tegangan menengah yang ada di gardu induk. Yang terakhir, untuk sarana telekomunikasi, pada umumnya untuk internal PLN sendiri, yang kita kenal dengan istilah SCADA, serta menyalurkan tenaga listrik kilovolt ampere sesuai dengan kebutuhan pada tegangan tertentu. Daya listrik dapat berasal dari pembangkit atau dari gardu induk lain. Kemudian klasifikasi gardu induk. Gardu induk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu pertama berdasarkan letak pemasangan gardu induk pasang luar, gardu induk pasang dalam, gardu induk semi pasang luar, dan gardu induk pasang bawah tanah. Kemudian berdasarkan tegangan, yaitu gardu induk transmisi dan distribusi. Kemudian berdasarkan fungsinya sebagai penaik tegangan, penurun tegangan, dan pengatur tegangan. Selanjutnya, gardu induk sebagai penurun tegangan. Gardu induk jenis ini merupakan gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan tinggi yang lebih rendah dan menengah atau tegangan distribusi. Gardu induk terletak di daerah pusat-pusat beban, karena di gardu induk inilah pelanggan atau beban dilayani. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.